Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan semua, kali ini aku pengen ngobrol tentang situasi yang berkembang saat ini terkait dengan situasi ekonomi karena pandemi. Hampir di seluruh dunia, terutama Indonesia, kita mengalami keterpurukan ekonomi yang begitu turun drastis ya. Tapi itu terlalu besar untuk kita pikirin. Yang sekarang kita perlu lakukan adalah dimulai dari lingkungan sekitar kita, ya. Terutama dari lingkungan aku melihat banyak sekali teman-teman yang juga mengalami PHK atau dirumahkan, juga yang dirumahkan dengan gaji yang dipotong sampai dengan 75%. Itu cukup berat, apalagi jika harus menghidupi keluarga ya. Yang aku lihat sekarang banyak dari teman-teman yang sudah mulai bangkit untuk melakukan bisnis atau jualan-jualan secara online. Jualan makanan, jualan produk-produk, apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa memiliki aktivitas ekonomi yang mampu menopang kehidupan sehari-hari. Aku memulai bisnis online itu sejak tahun 2008. Pada saat itu aku masih bekerja. Waktu itu bisnis online yang aku kembangkan adalah untuk asuransi dan perdagangan. Karena memang aku nggak terlalu, istilahnya begini, aku nggak terlalu punya target untuk sukses besar, tapi setidaknya ada 2 sumber income gitu yang bisa aku miliki ketika yang satunya drop, yang satunya lift up, sehingga kita masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini misalnya. Aku juga pengen cerita dan berbagi kiat mungkin ya, bagaimana kita harus segera melangkah cepat untuk mengatasi bahwa kehidupan ini harus terus berjalan, kita nggak bisa berhenti gitu loh. Tapi bagaimana bisa menyesuaikan dengan situasi pembatasan untuk memutus mata rantai virus corona ya. Kita harus menggeliat, terampil dan kreatif ya. Kalau yang sekarang paling banyak dilakukan secara daring dalam jaringan, yaitu atau biasanya kita sebut online, kita mungkin bisa membangun produk-produk yang bisa kita jual ya. Produk-produk yang kita bisa jual melalui katalog-katalog yang diciptakan melalui website ya. Itu bisa ada 2, kita punya website sendiri atau kita numpang di website orang lain. Contohnya begini, kalau website sendiri kita harus membangun website, kita harus punya meskipun nggak harus tahu kode-kode HTML, program-program, tapi paling nggak kita harus tahu cara menggunakan template yang disediakan. Kadang-kadang memang banyak sekali yang gratis ya. Sebenarnya belajar untuk melakukan itu ada semuanya di Google. Kalian tinggal browsing cara membuat website atau apa gitu. Habis itu kita harus menggenjot website kita. Tapi itu
langkah yang cukup memakan waktu. Jadi untuk masa sekarang saya nggak rekomendasikan itu menjadi pilihan gitu. Yang paling cepat adalah supaya produk kita terjual, yaitu kita nebeng, istilahnya numpang di website marketplace seperti misalnya Tokopedia. Mereka sudah sediakan dengan sangat mudah, berbahasa Indonesia pula gitu ya, seperti Shopee, Lazada. Kita hanya tinggal memasukkan informasi yang kita miliki untuk diizinkan membuka toko di sana. Dari situ kalian bisa masukkan produk-produk kalian, foto, keterangan, terus harga, apa ada diskon apa enggak gitu. Jadi usahakan dimasukkan informasinya secara rinci, sehingga pembeli yang lihat-lihat barang kita juga akan lebih tertarik ya gitu. Jadi ya itu harus dipentingin gitu, melalui toko-toko online seperti Lazada, Shopee, yang kayak gitu-gitu tuh, itu justru kalian memiliki peluang yang cukup baik ya. Di sana memang akan ada kata kunci yang harus kita pilih ya, supaya kalau misalnya orang cari sesuatu, ada kiat-kiatnya, ada cari sesuatu barang yang memang dia menggunakan bahasa yang umum, produk kita akan muncul ke permukaan. Itu ada kiatnya, nanti itu bisa dipelajari. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus melihat peluang apa-apa saja yang bisa membuat pergerakan ekonomi kita tumbuh melalui platform-platform aplikasi daring yang bisa kita jangkau ya. Kalau untuk makanan mungkin kita bisa bergandengan menjadi merchant seperti GrabFood atau GoFood ya. Nah itu juga cukup membantu gitu, selain kita berjualan secara offline ya, dengan relasi-relasi gitu ya. Selain dari website sama website tebengan seperti marketplace, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan media sosial kita. Jadi media sosial kita jangan hanya diisi dengan beranteman, hujatan, celaan, curhatan, urusan rumah tangga muncul semua di Facebook. Tapi kita harus bergerak cepat, melihat peluang bahwa aplikasi-aplikasi seperti media sosial, mungkin yang untuk berdagang mungkin Facebook dengan Instagram ya. Kalau Twitter mungkin lebih ke berita. Facebook sendiri baru-baru ini melancarkan Facebook Shop, dan itu disediakan oleh Facebook secara gratis, karena untuk membantu seluruh pengguna Facebook dalam melakukan usaha secara daring. Karena sekarang ini kan yang bisa dilakukan daring dalam jaringan. Perdagangan secara langsung saat ini masih dibatasi. Coba deh Facebook apps, yang Facebook Shops ya. Nah kalian juga harus memperbanyak pertemanan. Dari situ kalian bisa share produk-produk yang kalian jual, beri caption, beri informasi yang menarik ya. Selain dari Facebook, mungkin Instagram. Penggunaan Instagram ini juga cuman upload foto produk kalian terus selesai, enggak. Tapi yang diperlukan adalah kalian harus meningkatkan subscriber. Ketika subscriber kalian naik, bertambah banyak, maka untuk lokal
area lokal, area yang di sekitar kalian itu uh, rating Instagram kalian tuh naik gitu. Dengan kayak gitu itu trending postingnya tuh akan lebih unggul dibanding produk-produk lain yang di sekitar kalian gitu. Artinya ketika followernya cukup besar, dia akan berpeluang masuk ke dalam kan kalau di Instagram tuh ada menu search ya. Ketika Instagram kita followernya besar, maka postingan-postingan kita akan muncul di menu search di setiap para pengguna Instagram. Nah, disitulah keunggulannya gitu. Untuk menciptakan subscriber yang cukup tinggi, sebaiknya memang original. Kalian bisa lakukan itu melalui postingan-postingan yang rutin dan cukup banyak yang diberi hashtag. Hashtag itu tanda pagar ya. Tanda pagar tentang topik-topik, misalnya kalau makanan ya, saya itu coba rujak juhi. Nah, kalau makanan ya sebut rujak juhi atau food, kuliner. Nah, itu juga oke gitu. Terus jadi dia harus diberi hashtag-hashtag yang relevan dengan bisnis yang Anda kelola. Misalnya asuransi gitu. Nah, setelah melakukan hashtag ya, saya catat di sini. Setelah genjot followers, kita hashtag. Kadang-kadang juga kalau apa sih hashtag yang cukup tinggi gitu, postingannya gitu, kita bisa nebeng hashtag tertinggi. Kalian bisa cari di Google, misalnya tentang apa, food hashtag populer. Nanti di situ ada tuh semua informasinya. Nah, kita pakai itu. Setelah hashtag itu diberikan, kemungkinan ada yang melihat posting, senang, menarik postingannya. Pilih foto-foto yang original yang kita bisa kreasikan, modifikasi, angle yang bagus dengan sistem pencahayaan yang cukup baik. Itu menarik. Setelah hashtag, kalau misalnya subscribernya udah mulai banyak, kalian bisa coba posting melalui stories, IG stories. Nah, itu juga kita bisa ukur akhirnya seberapa banyak yang melihat story kita gitu. Selain story, kalian juga bisa memanfaatkan IGTV. Ini cukup baik. Kalian bikin video-video dengan durasi pendek, tapi jangan terlalu pendek. Kalau di wall biasa Instagram itu kan durasinya cuma 1 menit ya. Nah, kalian bisa bikin lebih panjang tapi diposting melalui IGTV. Nah, misalnya mungkin saya bisa rekomendasikan sekitar 5-7 menit ya. 5-7 menit video, entah itu kalian masak atau apa. Nah, itu di IGTV itu cukup bisa menarik perhatian para pemirsa sebenarnya. Ketika video kalian ditonton dengan cukup banyak, itu juga membuat IG kalian tuh naik ratingnya, dan itu menjadi perhatian bagi pemirsa, dan bukannya nggak mungkin menarik juga bagi pabrik-pabrik atau industri untuk bekerja sama dengan kalian. Nah, ini nanti ada gunanya juga, yaitu kita akan selain jualan, kita bisa memanfaatkan peluang untuk Google AdSense ya. Nah, terkait dengan Google AdSense, sebenarnya kita kalau misalnya kalau produk kita harus bermodal dulu nih, beli dulu terus kita jual, belum tentu laku kan gitu. Kalau pertama-tama kan susah gitu. Nah, sebaiknya sih
kalian bekerja sama dengan yang bisa sistemnya gini, ketika ada order DP dulu, setelah selesai transaksi baru bisa kita lunasin. Itu bisa juga, itu tinggal kalian berkomunikasi. Tapi ada juga yang kalian tidak perlu modal, kalian hanya perlu daya kreativitas kalian tuh ditingkatkan, yaitu menjadi blogger atau YouTuber. Nah, di sini kalian bisa, kalau kalian suka bikin video, kalian bisa upload di YouTube. Kalau kalian suka menulis, kalian buka blog. Ketika kalian buka blog, kalian menulis, banyak subscribernya, banyak readernya yang sering membaca, banyak yang mengunjungi website atau blogger kalian. Nah, maka blog kalian bisa dijadikan sebagai atau diikutkan dalam program Google AdSense. Google AdSense apa sih? Google AdSense itu kalau kalian punya website, Google mau meletakkan iklan, pasang iklan di sana, kalian bisa mendapatkan penghasilan di sana. Jadi ibaratnya kita punya lapak, orang-orang masang iklan nih di lapak kita, mereka bayar kita gitu. Terus kalau YouTuber sama, YouTuber gitu, bedanya kalau blogger itu dia tulisan, kalau YouTube dia video. Cuma memang yang lebih mudah, lebih cepat untuk bisa tergenjot, dianggap layak untuk oleh Google mendapatkan fasilitas AdSense, memang lebih cepat blog tulisan. Tapi kalau YouTube dalam 1 tahun kalian harus punya 4.000 jam. Ada sih, ada syarat-syaratnya tuh, harus berapa subscriber, harus berapa follower, harus berapa viewer. Jadi untuk menciptakan video sendiri kita perlu editor. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai aja dengan blog dulu. Ada kok cara-caranya, kalian buka blogger, kalian buka YouTube, kalian buka Google, cari bagaimana membuat blogger. Sebenarnya kalau blogger itu produknya Google dan itu sudah ada template-nya, dan itu sangat mudah sekali. Tinggal kalian mengeluarkan isi kepala kalian untuk cerita entah apa gitu ya. Nah, tips dan trik yang terakhir, kalau kalian mau jualan online, bagus untuk kalian jualan seperti yang kalian miliki, jaringannya apa, produknya apa. Misalnya sepatu, ya udah jualan sepatu. Jam tangan, ya udah jam tangan. Baju, ya udah baju. Atau makanan, ya frozen food, atau apa namanya, cemilan gitu, yang bisa disimpan lama, kita bisa stok lama, itu juga enak, bagus gitu. Tapi ada yang harus diperhatikan juga. Misalnya kalian jual diapers, apa sih kalau orang bilang, popok bayi, pampers, apa sih ya, popok bayi gitu, atau baju-baju kecil, itu memang kita banyak sudah banyak sekali yang bermain di market gitu ya. Jadi kita harus bersaing cukup ketat dengan kerja keras yang ekstra untuk bisa mengenjot lapak kita, lapak online kita. Aku merekomendasikan begini, kalian coba pikir lagi, di dalam jaringan kalian punya teman, partner, dulu mantan bos atau apa, kalian lihat mereka punya produk apa aja. Ketika mereka punya produk, misalnya cari teman yang memiliki produk, seandainya kalian jual, si pembeli ini tidak beli hanya 1 meter, hanya 2 meter, tapi mereka akan beli 1 roll 300 meter, sehingga kalian akan mendapatkan pembelian yang kuantitinya memang gemuk gitu ya. Kalau misalnya kalian jual misalnya sepatu paling orang beli 1 pasang, 2 pasang, mereka pembeli tuh nggak bakalan beli 1 biji, pasti sepasang. Tapi itu kan penjualannya juga
cukup lambat ya, pergerakannya lambat, belum lagi bersaing dengan yang lain. Contoh nih ya, aku kasih contoh. Misalnya saya pernah berikan peluang juga sama anak-anak yang maksudnya teman-teman yang saya bina sebelumnya, misalnya isolasi pipa AC. Jadi kalau kita pasang AC kan selalu ada pipa yang harus dilapisi dengan kayak foam gitu ya, kayak foam supaya dia nggak kondensasi. Coba kita bayangkan kalau misalnya sebuah gedung pembangunan, kita kan banyak membangun infrastruktur nih, kita harus bisa melihat peluang bangunan office building, apartemen, hotel. Mereka pasti memerlukan isolasi pipa AC yang nggak cuma 1 meter, 2 meter, tapi mereka membutuhkan ratusan meter. Selain isolasi pipa, mungkin keran, kabel listrik, soket, switch and socket, saklar dan stop kontak. Kita nggak ngambil AC-nya ya, karena AC pasti udah ada vendor yang lebih kuat lagi. Mereka biasanya langsung ke brand distributornya gitu. Tapi kita ngambil dari material spare part yang mendukung brand tersebut. Kalau AC ya kita isolasi pipanya. Kalau bangunan material kita dari kayunya atau dari saklar, keran air yang mendukung untuk pembangunan sebuah gedung. Dan itu pasti lumayan, sekali pesanan tuh lumayan, luar biasa. Itu cukup cepat ya. Yang penting kalian itu menggunakan kendaraan-kendaraan website tebengan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi itu Bukalapak gitu ya. Itu cukup oke ya. Terus misalnya juga furnitur kantor gitu. Semua itu yang memang sudah aku lakukan, sudah aku jalanin ya. At least tidak besar banget, karena kita masih banyak terlalu bisnis itu pasti, apalagi saat-saat seperti semua orang masuk ke dalam jaringan online gitu. Jadi dulu aja sales aku yang tadinya omsetnya cukup baik terus menurun drastis karena akhirnya semua masuk ke dalam jaringan, apalagi sekarang gitu. Nah, itu sih kiat-kiat aku ya. Yang penting rekomendasi yang aku akan berikan, apapun kalian usaha, seperti usaha online, usaha perdagangan yang seperti yang aku bilang, itu kalian harus tertib secara keuangan. Deal PKS perjanjian kerjasama yang kalian lakukan dengan pihak lain itu harus dipegang dengan baik, dipatuhi. Kalau enggak, kalian akan tetap ambruk, hanya sebentar lalu ambruk, begitu terus. Jadi perlu kekuatan memang untuk kekuatan untuk membangun bisnis yang stabil gitu ya, yaitu dengan kekuatan mengendalikan diri sendiri. Aku sendiri tidak kalau aku punya usaha, tapi aku berusaha untuk memisahkan. Jadi aku nggak pernah megang uang sendiri, pasti harus ada orang yang megang uang usaha gitu ya. Bahkan kadang-kadang uang pribadi aku juga dibantu diaturin sama temen gitu ya, sehingga mereka yang kelola gitu. Kalau aku perlu aku minta gitu. Tapi kalau misalnya kita pegang sendiri, kadang-kadang kita lupa nyatet, kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang kita lupa bayar. Nah itulah artinya di sini kita harus bisa melihat peluang. Setelah kita melihat peluang, kita ukur seberapa cepat ini bisa memberikan hasil. Pilihan produk apa aja yang bisa
apa kita genjot. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kalian memang belum punya jaringan untuk produk-produk yang memang blue chip ya. Blue chip tuh seperti yang kalau orang pesen tuh nggak 1 meter 2 meter, 1 biji 2 biji, tapi mereka pesen sekali pesen seratusan. Kalau misalnya belum punya produk kayak gitu, kalian tetap harus mulai berbisnis dengan produk-produk kecil pun nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu, kata simbolnya siapa tuh, marketplace mana tuh, mulai aja dulu kan gitu. Karena di situ adalah proses belajar bagaimana kalian mengelola bisnis, proses belajar untuk kesabaran, dan proses belajar untuk tekun. Yang penting itu ya. Saya rasa sih dari itu dukungan dari aku. Mungkin untuk teman-teman, aku hanya berusaha untuk memanfaatkan media sosial aku untuk membantu teman-teman ya, dibanding aku harus mengeluh, mengumpat dengan situasi yang saat ini terjadi. Kita nggak bisa melawan apa yang tidak kita sukai, tapi kita juga tidak bisa berpangku tangan dan menyibukkan diri hanya memanfaatkan dengan memprotes, memposting. Sebaiknya kalian justru membangun bisnis kalian sendiri, atau kalau memang kalian sudah mapan, kalian bisa membantu teman-teman yang lain dengan melakukan endorse. Kalian beli produknya, terus kalian cobain, kita kasih dukungan mereka untuk bisa kita sebarkan. Itulah kadang-kadang aku memposting beberapa produk ya, kadang-kadang sekali-sekali sih kalau pas aku sempat. Aku biasanya menyediakan Facebook aku jaringannya ada sekitar 2300. Kalau Instagram biasanya aku menggunakan Selfie Adriani, atau kalau misalnya itu tentang makanan menggunakan Rujak Juhi itu followernya ada 2300. Kalau Selfie masih di 800-an, tapi lumayan. Setiap kali aku posting IGTV itu responnya baik ya, yang untuk kirim pesan. Kan situ kan saya switch IG for business ya, jadi mereka bisa email langsung. Nah itu sih dari aku untuk berbagi. Semoga kita semua bisa survive ya. Jadi kesimpulannya adalah bisnis online, jualan produk, bisa jualan produk yang real, bisa kita menggunakan bisnis online sebagai pengguna aset pengiklan website atau YouTube atau blog yang pengiklan. Terus untuk produk juga bisa produk yang retail atau produk industri. Produk retail yang biasa digunakan oleh konsumer langsung. Kalau produk industri yang biasa untuk pembangunan, ada proses lanjutan ya, itu cukup baik perkembangannya. Ya, aku rasa sih itu ya. Semoga kawan-kawan bisa survive. Untuk kawan-kawan yang masih belum tertarik untuk memulai usaha, saya sih tetap merekomendasikan, meskipun kalian punya karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, tapi selama masih bekerja dengan orang lain, saya tetap merekomendasikan bersiap-siap sebelum semuanya terlambat. Jadi kita harus mempersiapkan masa-masa pensiun kita sejak sekarang. Dan bagi yang memang udah mapan, yang udah punya usaha sendiri, apa salahnya kalian membantu kawan-kawan untuk mengendorse mereka ya. Insya Allah pasti ada pahalanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.